Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Guru YouTuber. Sobat Guyup sekalian, kali ini kita coba membahas tentang bimbingan dan konseling. Mungkin barangkali di antara sobat Guyup semua ada yang membutuhkan video ini, terutama bagi sobat semua yang baru menyelesaikan pendidikan di SD, tentu belum pernah mendengar, bahkan belum ada guru bimbingan dan konselingnya di sekolah. Untuk itu kita ulas dulu sebenarnya apa pengertian dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Bimbingan dan konseling yang biasa disingkat dengan BK adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konselor di sini biasanya di sekolah disebut juga dengan guru BK, dan konseli ini adalah siswa. Untuk apa dilakukan? Yaitu dalam rangka untuk membantu konseli tadi agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Jadi sobat Guyup sekalian, sebenarnya bimbingan dan konseling ini bukan guru mata pelajaran, tetapi ini adalah guru pembimbing kita di sekolah. Untuk apa? Yaitu untuk mengembangkan potensi diri tadi. Bidangnya apa saja, ya, itu bisa disampaikan nanti kepada guru bimbingan dan konseling atau guru BK-nya. Kemudian dalam bimbingan dan konseling itu ada jenis-jenis layanan. Nah, ini dia jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga namanya layanan konten, berikutnya layanan penempatan dan penyaluran, kemudian yang kelima layanan konseling perorangan atau konseling individu, kemudian layanan bimbingan kelompok yang keenam, yang ketujuh layanan konseling kelompok, kemudian layanan konsultasi dan layanan mediasi. Ini 9 layanan pokok dari bimbingan dan konseling. Lanjut kita lihat yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang membantu peserta didik untuk mengenal dan memahami keadaan dan situasi yang ada pada lingkungan sekolah yang baru dimasukinya, agar peserta didik lebih familiar dengan sekolahnya sendiri. Maka ia perlu mengetahui lebih jauh tentang berbagai fasilitas dan program-program yang ada di sekolah. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan berupa pemberian pemahaman kepada siswa tentang berbagai hal, tentunya yang diperlukan untuk menjalani tugas dan kegiatan di sekolah dan untuk menentukan dan mengarahkan tujuan hidup. Ini dia dari layanan informasi itu. Jadi prosesnya nanti bisa saja di dalam kelas, bisa saja di luar ruang kelas, atau mungkin di ruang BK. Ini jenis-jenis layanan informasi ini diberikan kepada siswa, yaitu informasi bidang pribadi, itu yang menyangkut dengan bagaimana pribadi dari siswa itu sendiri, sehingga siswa bisa mengenal dirinya masing-masing. Kemudian informasi bidang sosial, bagaimana ia hubungan sosialnya bermasyarakat, kalau di sekolah tentunya dengan sesama teman, termasuk kepada guru dan tenaga pendidikan. Kemudian informasi bidang belajar, bagaimana pembelajaran di sekolah itu yang seharusnya dilakukan oleh siswa tadi. Kemudian informasi bidang karir, ini informasi nanti mengenai sekolah lanjutan yang akan ditempuh setelah pendidikan di sekolah yang saat itu dijalani oleh siswa yang bersangkutan. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini berfungsi supaya para siswa bisa mendapatkan penempatan dan juga penyaluran dalam kelas maupun kelompok belajar, program latihan, program studi, magang, kegiatan ekstrakurikuler, sesuai bakat,
potensi yang dimiliki, minat, juga kondisi diri pribadi dari siswa tersebut. Tujuannya supaya siswa bisa mengembangkan seluruh bakatnya, minatnya, juga potensi yang lain. Nah, layanan penempatan dan penyaluran ini pada bimbingan dan konseling fungsinya adalah untuk pengembangan diri siswa tadi. Kemudian yang keempat adalah layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan yang sangat membantu siswa dalam menguasai sebuah konten. Misalnya, kompetisi tertentu ataupun kebiasaan yang sangat bermanfaat sehingga menjadi pribadi dengan kemampuan yang lebih baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan tentunya di lingkungan keluarga. Yang kelima, layanan konseling individu atau disebut juga dengan layanan konseling perorangan. Layanan konseling dan bimbingan berikut ini yaitu layanan yang memungkinkan siswa memperoleh bimbingan langsung saat tatap muka per individu atau perorangan dengan bantuan guru yang ahli untuk membicarakan dengan mencari solusi masalah agar perkembangan siswa lebih baik ke depannya. Ini biasanya dilakukan di ruang khusus, ruang konseling individu di ruang BK. Namun sobat guyup semua tidak perlu khawatir karena ruangannya biasanya pakai kaca yang transparan. Biasanya di luar ruangan itu pun ada guru BK yang lain. Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan jika ada yang perlu dibicarakan, dicurhatkan, dikonsultasikan dengan guru BK-nya di ruang ini. 6. Layanan bimbingan kelompok. Layanan pada bagian bimbingan konseling ini membantu sejumlah siswa bersama-sama dalam satu kelompok untuk mendapatkan bahan dan penjelasan tentang pokok bahasan. Tujuannya agar siswa lebih paham dan mampu berkembang secara sosial. Umpamanya dipilih topik yang saat ini sedang berkembang, misalkan tawuran. Maka topik tawuran tadi dibahas oleh anggota kelompok yang misalnya 10 orang ditambah 1 orang ketua atau pimpinan kelompok yang unsurnya biasanya dari guru BK bisa ini. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Layanan konseling ini adalah layanan yang membantu para siswa termasuk anggota kelompok supaya mendapatkan peluang pembahasan juga pengentasan berbagai masalah pribadi dalam dinamika kelompok. Pembahasan masalah-masalah tersebut adalah untuk masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota. Fungsinya adalah untuk pengentasan dan juga advokasi. Nah, ini layanannya hampir sama dengan bimbingan kelompok tadi, tetapi bedanya di sini yang dibahas itu lebih kepada masalah-masalah pribadi dari anggota kelompok. Anggota kelompok ini siapa? Ialah para siswa yang ada di lingkungan sekolah yang terpilih beberapa orang menjadi kelompok dalam layanan konseling kelompok ini. Berikut yang ke-8, layanan konsultasi. Apa itu layanan konsultasi? Yaitu layanan di mana para siswa bisa memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan berbagai cara yang perlu dilakukan supaya bisa menangani masalah atau kondisinya. Konsultasi pada program BK yaitu proses dalam bimbingan teknis bagi konselor dengan orang tua. Konselor mungkin di sini dan administrator sekolah supaya bisa mengidentifikasi dan juga memperbaiki dari masalah ini. Jadi sobat semua tidak perlu takut jika ada layanan konsultasi ini yang dilakukan oleh guru BK dengan orang tua, karena dengan demikian nanti guru BK-nya akan mendapatkan informasi, dengan itu bisa lebih cepat penyelesaian dari permasalahan yang sobat guyup rasakan. Yang ke-9 yaitu layanan mediasi. Nah, bagian terakhir dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu berupa layanan mediasi. Tujuannya adalah supaya siswa bisa menyelesaikan masalah, perselisihan,
serta perbaikan hubungan antar siswa kembali. Bisa jadi dengan sesama siswa, atau mungkin tak menutup kemungkinan permasalahan siswa dengan guru. Nah, di sini guru BK adalah sebagai mediator dalam layanan mediasi ini, yaitu memediasi kedua belah pihak tadi yang bermasalah. Oke, barangkali itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dukung selalu channel Guru YouTuber ini, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.